Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kami akan membahas tema yang menarik hari ini terkait dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh hacker di tanah air. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, maraknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia membuat pemerintah pun membentuk satuan tugas perlindungan data. Pemerintah mengklaim terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara. Pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pelindungan Data untuk melindungi data terutama data negara dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan seperti yang dilakukan oleh Bjorka. Adapun pembentukan Satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, terdapat dua hal yang mendasari pembentukan Satgas tersebut, yakni peristiwa peretasan terutama yang diklaim dilakukan oleh seseorang bernama Bjorka telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih, serta salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI. Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, menurut Mahfud MD, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara. Bahkan motif peretasan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli. Detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar, pembicaraan presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang. Sebelumnya Bjorka menjadi perbincangan lantaran selama tahun 2022 mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, marak kebocoran data pribadi di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat security Vaksinkom dan juga pengamat keamanan siber. Ya, halo, selamat pagi Pak Alphonse. Saya tidak dengar suaranya, mohon maaf. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak Alphonse. Saya tidak dengar suaranya, mohon maaf. Bisa dibantu untuk audionya? Baik, kami akan mencoba untuk menyambungkan kembali komunikasi kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber. Baik, kita akan mencoba lagi untuk membahas beberapa poin yang akan kami sampaikan terkait dengan kebocoran data pribadi di Indonesia yang marak belakangan ini menjadi pembahasan ataupun polemik di masyarakat. Baik, berikut ini kami akan sampaikan infografik terlebih dahulu untuk Anda. Oke, ini dia. Ada 7 kasus dugaan kebocoran data pribadi di sepanjang tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kebocoran data Bank Indonesia, di mana kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia. 16 komputer di kantor cabang ini mengalami gangguan ya. Dan selanjutnya kebocoran data pasien rumah sakit.
Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana sejumlah data pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia juga dikabarkan mengalami kebocoran. Data tersebut berisikan nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19 dan hasil pindai X-ray dengan ukuran dokumen sebesar 720 GB. Dan kita akan mencoba kembali untuk melanjutkan komunikasi bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat security Vaksin.com dan juga pengamat keamanan cyber. Ya, halo, selamat pagi Pak Alphonse. Pagi, Prasetyo. Ya, salam Pagi, sehat. pemirsa IDX Channel. Baik, salam sehat Pak Alphonse. Terima kasih. Ya, semoga sehat semuanya ya. Yes, terima kasih juga atas waktu disempatkan. Ini marak sekali belakangan ini begitu ya bermunculan data-data pribadi begitu yang diretas oleh hackers dengan kode Bjorka begitu istilahnya begitu. Anda melihat bagaimana analisis Anda nih Pak Alphonse terkait dengan keamanan cyber di Indonesia yang kemungkinan ini masih mudah dibobolkah atau ada hal lain sebenarnya? Kalau kita fokuskan sebenarnya ini adalah pengelolaan data kependudukan yang ceroboh oleh instansi pemerintah. Jadi Bjorka ini cuman akumulasi, dia seperti bikin album kompilasi dari kebocoran-kebocoran data sebelumnya. Yang dimana ketika bocor tidak melakukan tindakan untuk mitigasi. Lalu malah terkadang terkesan menyangkal, pemerintah menyangkal bahwa oh datanya nggak bocor atau yang bocor data yang nggak penting atau apa. Tapi kenyataannya sekarang kalau data pejabat dibocorkan, data kependudukannya, pejabatnya juga pusing nggak? Ya, itu sebenarnya derita masyarakat yang dialami sampai hari ini. Oke. Nah, Anda melihat bagaimana? Apa kalau misalnya bicara mengenai akumulasi, di celah mana akhirnya data itu bisa diambil? Ini merupakan satu kebiasaan yang perlu diperbaiki dari pengelolaan data, khususnya instansi pemerintah. Sebenarnya hal ini dialami oleh semua sektor, baik sektor swasta maupun pemerintah. Jadi kira-kira 2 tahun lalu ada beberapa e-commerce juga berubah mengalami kebocoran data. Saya lihat banyak. Dan pemerintah mengalami kebocoran, tetapi sektor swasta yang cepat membenahi diri. Jadi kita lihat bank-bank, kita lihat e-commerce, unicorn, sekarang sangat sedikit terdengar kebocoran datanya. Tetapi yang lembaga pemerintah ini jalan di tempat. Makanya sekarang jadi mencuat ya, seakan-akan bahwa sektor pemerintah itu lemah. Tetapi sebenarnya ini datanya data kependudukan sebenarnya. Oke, nah kalau bicara mengenai data kependudukan, kemudian kita sandingkan dengan sistem keamanan cyber di tanah air begitu, sebenarnya tidak ada yang dibobolkan dari sistem keamanan negara kita untuk sisi cybernya sendiri. Kalau kita katakan sistem penting negara yang sesuai dengan kepala BSSN, memang tidak ada yang diketahui bobol. Tapi apakah data kependudukan yang bocor ini tidak penting atau kita harus tenang-tenang saja? Faktanya bahwa selama bertahun-tahun kita menjadi korban dari eksploitasi kebocoran data kependudukan. Yang hari inilah si Bjorka secara tidak langsung memberikan perasaannya kepada pejabat publik bahwa kira-kira seperti ini rasanya kalau data bocor, kira-kira seperti ini rasanya kalau dieksploitasi gitu. Oke, nah Pak Alphonse, kalau kita bicara mengenai polanya sendiri dari peretasan yang dilakukan itu, seperti apa sih kalau boleh tahu mekanisme yang dilakukan begitu oleh Bjorka sendiri? Sebenarnya Bjorka ini paling meretas 1-2 menurut perkiraan saya. Dan dia melakukan kompilasi, mengumpulkan data dari kebocoran-kebocoran sebelumnya. Pola yang dilakukan peretas, ya biasa mereka akan melakukan scanning terhadap sistem yang diincarnya, lalu dilihat apakah itu memiliki kelemahan atau celah keamanan. Nah, kalau mereka melihat ada celah keamanan, umumnya itu eksploitasi SQL dan ada eksploitasi celah keamanan lain, dan adminnya tidak disiplin menutup celah keamanan itu. Celah keamanan itu selalu muncul setiap hari dan harus ditutup. Jadi itu merupakan proses yang tidak bersudahan. Itulah sebabnya dikatakan security is a process. It is not a product. Kamu nggak bisa beli security itu. Hari ini kamu aman, bulan depan kamu nggak aman.
Nah, jika itu ditutup, maka peretasnya nggak bisa masuk. Tapi dia nunggu lagi. Besok muncul lagi celah keamanan. Nah, kamu lupa tutup nggak? Nah, kalau kamu lupa tutup, dia masuk diambil. Oke, Anda berarti kalau begitu menilai dari sisi SDM-nya kah begitu, operatornya begitu dibandingkan dengan sistem cybernya sendiri dari sisi keamanannya begitu Pak Alphonse? Dari sisi perangkat kita bisa beli. Dari sisi sistem kita bisa adakan. Soal budget, ya lembaga instansi pemerintah mah berebut. Budgetnya lebih dari cukup gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kesadaran menjalankannya, apakah SDM-nya yang, ya kalau seperti kita lihat sekarang, kita perlu bentuk satu satgas khusus. Isinya tuh 4 lembaga yang sangat besar dan capable. Kominfo, BSSN, BIN, Polri, untuk menghadapi satu orang biorka yang kita perkirakan anaknya udah umur paling sekitar 20-an gitu. Oke. Apa nggak berlebihan gitu loh. Nah, kalau memang sudah tahu satu anak yang bisa umur 20-an perlu dihadapi oleh instansi sedemikian besarnya satu satgas khusus, mengapa tidak yang mengelola data itu utama? Karena milenial akan lebih mudah gitu. Dan soal satgas ini, saran saya sebaiknya untuk mengatasi masalah yang the core problem gitu. The core problem is pengelolaan datanya kurang baik, kurang disiplin, tidak mengikuti ISO dengan baik, tidak disiplin, tidak menjalankan sebagai proses, menjalankan sebagai proyek, sehingga kalau proyeknya selesai, udah ditinggal datanya, tinggal diambil. Nah, saya lebih mengharapkan satgas ini dibentuk untuk memperbaiki metode pengelolaan data di instansi. Sehingga tanpa ada perlu menangkap biorka pun, biorkanya akan menghilang sendiri, datanya mau diambil nggak bisa. Karena nggak Tapi kalau seandainya sekarang berhasil menangkap biorka, datanya nggak dilindungi dengan baik, ya 3 bulan lagi muncul biorka lain. Oh, baik. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti Anda melihat apa sih latar belakang ataupun modus begitu yang dilakukan biorka sendiri begitu di tengah kondisi Indonesia saat ini begitu Pak Alphonse? Pada awalnya biorka motivasi finansial. Dia menjual data 1,3 miliar registrasi itu seharga $50.000 ekuivalen. Lalu sesudah dia buat satu grup Telegram, di sana banyak followernya. Lalu followernya feed dia dengan banyak data. Ya data-data yang seperti dia posting, lah, lalu ada yang data pejabat publik. Nah dari situ dia mulai melakukan eksploitasi dan setidaknya memberikan perasaan kepada pejabat publik bahwa ini nih seperti ini rasanya nih kalau data kamu dieksploitasi gitu loh. Nah, berarti secara tidak langsung masyarakat lihat dia sebagai Robin Hood walaupun tindakannya melanggar hukum. Tapi di satu sisi Anda melihat berarti tidak bekerja sendirian begitu biorka sendiri? Nah ini yang saya tidak bisa jawab. Dalam arti begini, secara teknis satu account di internet itu siapapun yang memiliki kredensial itu bisa memasukkan username dan password akan dianggap sah sebagai pemilik akun dan mewakili akun tersebut. Jadi biorka ini bisa saja satu orang, bisa juga kalau kredensial dia bagi, bisa juga kelompok yang melakukan itu. Oh, bisa dikatakan anonim lah sejauh ini begitu ya untuk biorka sendiri. Nah, lantas pihak yang bertanggung jawab begitu dengan adanya kebocoran data ini, Pak Alphonse, apa yang bisa menurut Anda begitu? Siapa sih kira-kira yang akan bertanggung jawab begitu? Harusnya instansi yang bersangkutan. Jadi seperti data kesehatan, ya kalau yang hubungan dengan BPJS, harusnya BPJS bertanggung jawab. Terjadi kebocoran di BPJS, BPJS harus dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya terjadi kebocoran di Dukcapil, yang dimana yang kemarin 1,3 miliar itu menurut pengamatan kami, Kominfo menyimpan data registrasi seluler itu 2021. Sebelumnya tidak menyimpan gitu loh. Tetapi data yang bocor itu dari tahun 2018 sudah bocor. Jadi kita perlu lihat dari mana bocornya. Kasihan juga Kominfo. Mereka jadi korban bulan-bulanan karena mereka yang mengeluarkan peraturan dan masyarakat harus melakukan registrasi dengan memasukkan link itu. Memang secara tidak langsung Kominfo harusnya memiliki kontrol
siapa yang boleh memiliki data registrasi kartu SIM ini, memiliki nomor telepon ini. Nah, itu salahnya dia. Dia tidak memiliki kontrol. Sehingga ada instansi lain yang punya, lalu bocor dari instansi itu, lalu Kominfo yang jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena kamu yang maksa kita untuk memasukkan data dan sekarang datanya bocor. Oke. Nah, sekarang dengan kehadiran Satgas yang berkaitan dengan kasus peretasan ataupun kebocoran data ini, Anda katakan tadi memang pengelolaan data yang paling utama. Dan seperti apa? Apakah memang perlu ada prosedur baru yang diterbitkan begitu oleh Satgas ini, Pak Alphonse? Prosedurnya tuh semua orang sudah tahu. Orang yang mengelola data, admin data yang mengelola data, itu tahu ISO 27001. Tahu ISO 27701, tahu NIST framework, itu lebih tahu dari kita. Baik. Tetapi menjalankannya itu yang susah. Ibaratnya perut kita buncit sekarang, kita mau kempeskan perutnya. Yang dirubah itu adalah kebiasaan terlalu senang kuliner yang manis-manis atau banyak makan karbo. Nah, itu yang dirubah gaya hidup. Sekarang memandang cara memperlakukan data. Itu yang dirubah, itu nggak mudah. Iya, merubah mindset pentingnya data itu harus tetap dijaga begitu kerahasiaan dan mungkin ketertutupannya begitu ya Pak Alphonse? Betul, disiplin mengelola itu dan melakukan tanya dan tidak memperlakukan pengelolaan data sebagai proyek. Karena kalau sebagai proyeknya selesai udah ditinggal. Oh, oke. Kalau sebagai proses, seumur hidup kamu mengelola data itu, kamu harus dilindungi. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan beberapa data peretasan atau kebocoran data yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama ini kebocoran data Bank Indonesia, tadi juga sempat kami sampaikan begitu, di mana ada 16 komputer di kantor cabang BI di Bengkulu yang mengalami kebocoran dan telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Indonesia atau BSSN. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kebocoran data pasien rumah sakit. Ini terjadi di beberapa rumah sakit di tanah air yang dikabarkan mengalami kebocoran data, foto pasien, tes COVID-19, hasil pindah X-ray, dan juga ini ukuran dokumennya 720 GB. Dan berikutnya, data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting. Ini juga bocor. Data ini berisi nama lengkap, ponsel, alamat rumah, tempat tinggal, kemudian ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian kita cermati untuk slide berikutnya. Ini ada data 21.000 perusahaan Indonesia, meliputi laporan keuangan, surat pemberitahuan tahunan atau SPT, NPWP direksi dan juga komisaris, serta NPWP perusahaan. Dan selanjutnya 17 juta data pelanggan PLN ini. Dari pengguna yang bernama Lolita mengaku menyediakan dan menjual data 17 juta pelanggan PLN. Namun berdasarkan hasil investigasi merupakan replika umum saja, jadi tidak ada yang spesifik. Dan selanjutnya ini data 26 juta riwayat pengguna IndiHome. Di situs bridge.to, data tersebut berukuran 16,79 GB yang berisikan catatan browsing, waktu dan jenis situs yang dikunjungi, serta data personal lainnya. Itu dia beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Dan baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat cyber Indonesia. Ya, halo Pak Alphonse, kita akan lanjutkan kembali. Ya, kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, begitu memang nampaknya banyak sekali data-data lebih kepada personal begitu ya yang disampaikan begitu oleh salah satu mungkin hacker ataupun peretas begitu. Anda melihat benar-benar seperti yang pemerintah katakan tidak ada data yang terlalu spesifik yang memang benar-benar data negara begitu Pak? Ini memang data yang dikelola oleh instansi pemerintah. Jadi mungkin yang dimaksud bukan data intelijen, saya setuju. Yes. Itu betul, dan sehubungan dengan data surat menyurat presiden dengan BIN itu juga menurut pengamatan kami itu adalah log, seperti buku tamu untuk surat keluar masuk. Itu tidak ada isi suratnya.
Itu yang harus diklarifikasi. Kita sudah melakukan pengecekan dan memang begitu informasinya. Tapi kalau sehubungan dengan kebocoran data yang tadi, yang 26 juta data yang di home, 1,3 juta SIM, itu malah membuka informasi lain. Informasi apa? Yang pertama, bahwa pelanggan ISP yang sudah membayar, itu malah disadap. Itu sebenarnya melanggar hukum. Itu tindakan melanggar hukum oleh korporasi. Lalu di 1,3 juta SIM itu terungkap bahwa ada satu NIK bisa dipakai untuk lebih daripada 1.000 kartu SIM. Wow. Dan itu didiamkan oleh korporasinya, mungkin mereka mendapatkan keuntungan finansial lah, kartu SIM-nya kan makin laku. Lalu regulatornya juga diam. Jadi kebocoran data itu juga membuka mata kita bahwa secara tidak langsung maraknya spam telemarketer, debt collector yang bisa pakai kartu SIM berulang-ulang, yaitu ya karena diperbolehkan juga oleh operator dan sehubungan dengan kebocoran data kependudukan sehingga dia bisa pakai milik orang lain. Itu dia, berarti seperti yang Anda tekankan di awal, memang pengelolaan data itu yang paling utama, yang menganggap data itu benar-benar penting dan rahasia yang harus terus dijaga. Nah, bagaimana ini bisa membangun mindset begitu bahwa pentingnya mengelola data begitu, tidak seperti yang Anda katakan juga setelah proyek selesai dalam pemanfaatan data, kemudian tidak diperhatikan lagi, Pak Alphonse. Disinilah yang saya harapkan justru fungsi dari Satgas kebocoran data ini, saya harapkan lebih ke sini karena mereka punya powernya gede. Ada 4 institusi di sini yang sangat powerful. Jangan dipakai untuk ibaratnya kita pakai martil buat matiin semut. Semut pada pencet aja mati gitu loh. Nah, martil ini kita pakai untuk masang paku untuk apa. Jadi Satgas ini yang saya harapkan bisa melihat institusi mana saja yang mengelola data. Lalu apakah mereka melakukan standarisasi mengikuti standar pengolahan data yang baik. Saya yakin kita bisa. Pengelolaan COVID kita bisa. Yang terbaik di dunia kok. Lalu bank di Indonesia, 5 besar bank ini. Cuma satu yang bank swasta, BCA. Yang lainnya bank pemerintah. Dan mereka bisa mengelola data menurut penilaian kami cukup baik. Kenapa? Karena BI-nya juga cukup ketat. Dan juga mereka menjadi standar dan takut kalau mereka data bocor, customer-nya pergi kantinnya ke bank lain. Jadi hal seperti itu yang bisa diperhatikan. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai penerapan dari Undang-Undang ITE sendiri, apakah bisa dijerat begitu peretas-peretas seperti ini? Kabar baiknya, ini sehubungan dengan UU PDP. Kalau untuk menjerat peretas, tanpa UU PDP dengan UU ITE juga bisa dijerat. Karena dia sudah melanggar hukum, menerobos sistem orang, lalu mengkopi data yang bukan haknya, lalu dia menyebarkan informasi kependudukan ke publik, itu semua tidak akan melanggar hukum. Tanpa UU PDP dengan UU ITE pun sudah bisa dijerat. Oke, dan saat ini rancangan undang-undangan perlindungan data pribadi juga sedang menunggu pengesahan dari DPR. Anda melihat ini akan juga menjadi salah satu benteng pertahanan keamanan cyber kita? Justru harapan saya, UU PDP ini yang kita idam-idamkan dalam salah 1-2 tahun terakhir ini, bisa berkontribusi menekan kebocoran. Jadi adanya UU PDP ini harapannya ada satu badan yang dibentuk oleh Presiden, cukup punya gigi. Kira-kira kalau bisa giginya sekuat giginya Satgas hari ini. Sehingga kalau ada instansi yang mengalami kebocoran data, bisa ditegur dan instansi itu bisa nurut. Jangan nanti instansi UU PDP-nya malah kayak seperti yang terjadi sekarang, malah saling menutupi, ya sama aja bohong. Nggak akan ada perubahan dan birokrat lain akan muncul lagi, saya yakin. Oke, Anda melihat bagaimana ke depan begitu untuk keamanan cyber di Indonesia, kemudian pengelolaan data di Indonesia, belajar pengalaman dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Alphonse? Kita punya potensi, kita punya sistem orang yang bergerak di bidang security, yang ngerti ISO juga banyak di Indonesia, tenaganya banyak, hanya perlu keseriusan pemerintah untuk mengelola dengan baik. Saya yakin kita bisa kalau memang serius dan ingin melakukannya dengan baik. Baik, itu dia saran yang menarik Pak Alphonse, dan semoga
juga ini menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah. Pentingnya kita menjaga data-data begitu yang dimiliki oleh perusahaan baik swasta maupun dari pemerintah sendiri. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan hari ini Pak Alphonse. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Alphonse.